loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal KUL berikut ini. KUL pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. KUL wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. KUL pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. KUL sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. KUL Generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. KUL Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. KUL Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui KUL, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama,
70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Menaikkan syukur, terima kasih kita buat Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, kita boleh ada sampai hari ini. Mari nyatakan syukur kita buat Tuhan. Berikan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan saat ini, untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang penuh kuasa menyembuhkan kami, memulihkan hidup kami, memberikan kami terobosan demi terobosan, bahkan kemenangan demi kemenangan, karena Engkau Allah yang tetap ada bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Kami naikkan syukur, pujian, penyembahan kami hanya bagi Engkau Yesus. Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bawa
kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di
Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, haleluya, haleluya. Shalalabayalalabayalalabayalabo, shalalabayah, shalalabo, haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan. Yalalabo, ya shalalabayah, yalalabo, yalalabaya shalalabayah, terus penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, terus penuhi kami dengan kuasa-Mu Yesus. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku makan hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku makan hanya kemuliaan-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku makan hanya kemuliaan-Mu, yang ku makan hanya kemuliaan-Mu, yang ku makan hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya, haleluya. Biar kemuliaan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang nyata atas hidup kami saat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi
lagi memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Takkan terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku
Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang kanan. Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Ya, shalom. Jemaat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Jem. Tuhan berkati dan semua majelis jemaat yang memberi saya kesempatan. Biarlah kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan hari ini. Kita belajar dari firman Tuhan dengan tema manusia kepiting. Nah, saudara, di dalam ilmu psikologi dikenal ada suatu istilah namanya mentalitas kepiting. Mentalitas kepiting ini memiliki prinsip hidup adalah jika saya tidak sukses, maka orang lain tidak boleh sukses juga. Artinya, kamu tidak boleh melebihi aku. Istilah ini diilhami dari perilaku alami sejumlah kepiting ketika berada dalam ember. Jika diperhatikan dengan seksama, ketika seekor kepiting berusaha untuk keluar, maka ia akan dijepit dan ditarik ke bawah oleh kepiting-kepiting lainnya. Mentalitas kepiting ini dikenali dengan perilaku sering iri, cemburu, tidak suka melihat orang lain yang lebih daripada dirinya. Ingin tampil menjadi yang utama, tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Rasul Paulus menasihati jemaat di Galatia untuk hidup oleh roh. Dan jangan menuruti keinginan daging yang diantaranya adalah iri hati, cemburu, kepentingan diri sendiri, kedengkian.
Galatia pasal 5, 16 sampai 21. Sifat tidak ingin orang lain lebih berhasil dari diri kita dapat kita lihat dari kehidupan Saul, raja pertama bangsa Israel. Dicatat di dalam Samuel pasal 18 ayat 5 sampai 9. Ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia menjadi kepala para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya saudara, dia berpikir jabatan raja pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saul panas hatinya ketika dia mendengar, saudara. Kalau saudara baca di ayat itu, ketika pulang Saul itu, wanita-wanita seluruh daripada negeri Israel itu keluar menyongsong siapa? Menyongsong Saul. Kenapa Saul menjadi begitu marah panas hatinya? Ini saudara, wanita-wanita ini juga ya nakal juga saudara. Mereka nyanyi berbalas-balasan, dibanding-bandingkan antara Saul dan Daud. Saul membunuh musuh hanya beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Saul sangat panas hatinya oleh api cemburu. Kata cemburu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti merasa kurang senang melihat orang lain beruntung. Sirik, curiga, cemburu, iri hati, atau perasaan iri hati terhadap seorang yang memiliki sesuatu yang kita tidak memilikinya. Tindakan membanding-bandingkan diri adalah tindakan yang bodoh dan merusak diri. Namun Raja Saul sulit untuk menerima kenyataan bahwa sekarang dirinya tidak berarti apa-apa. Hanya ribuan. Daud dibandingkan dengan Daud berlaksa-laksa. Pujian para wanita itu mengagungkan Daud lebih dibandingkan daripada Saul. Itu yang membakar emosinya sehingga Saul menjadi benci kepada Daud. Ayat 6 sampai 9 kalau saudara baca. Raja Saul membiarkan iri hati. Dia membiarkan cemburu itu bertumbuh subur dalam hatinya, sehingga roh jahat menguasai dan mempengaruhi dirinya untuk terus berusaha membunuh Daud. Jadi saudara, jangan biarkan kecemburuan itu bertumbuh, berkembang. Tahukah Anda, ketika kecemburuan atau iri hati itu tidak segera ditanggulangi, maka iblis memancing di air keruh dengan membangkitkan emosi Anda. Sifat yang lain ya dari manusia kepiting adalah amarah. Jadi kalau iblis itu telah mendapatkan yang pertama, membuat saudara cemburu,
sehingga saudara bisa membanding-bandingkan orang lain, sehingga saudara kecewa orang lain lebih berhasil kepadamu. Dia bangkitkan yang kedua, supaya amarahmu itu tidak terkendali. Anda tahu bagaimana caranya menangkap seekor kepiting? Anda cukup menggunakan sebatang bambu, tali, dan batu. Buat alat pancingnya dari bambu yang diikat tali, sedangkan batu diikat pada ujung sisi tali yang lain. Setelah itu ganggulah kepiting yang Anda incar dengan mengayunkan batu itu dekat-dekat mengenai si kepiting. Ketika Anda berhasil membuat si kepiting merasa terganggu dan marah, maka saat itu kepiting akan mencapit batu umpan kuat-kuat. Anda tinggal mengangkat batang bambu dan mencemplungkan kepiting itu ke dalam panci air panas yang sudah sediakan untuk melepaskan batu yang dicapit itu. Sekalian apa? Sekalian merebus kepiting. Banyak sekali orang kehilangan segalanya karena amarah. Jadi kalau Anda menghadapi gangguan, baik itu batu kecil atau batu besar, hadapilah dengan bijak. Redam kemarahan sebisa mungkin agar Anda terlepas dari ancaman wajan panas atau panci air panas yang bisa sewaktu-waktu menghancurkan kehidupan masa depan Anda. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah sebenarnya bukanlah dosa, tetapi amarah dapat memacu orang untuk melakukan dosa. Namun respon Anda setelah Anda merasa marah, emosi saudara memuncak, akan sangat menentukan apakah Anda melakukan dosa atau tidak. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur pasal 37 ayat 8. Ingatlah pepatah mengatakan, orang bodoh lebih banyak menggunakan mulut, tetapi orang bijaksana lebih banyak menggunakan telinga. Sebagaimana Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Berbagai penelitian menyatakan adanya hubungan antara amarah dengan penyakit jantung koroner, dengan darah tinggi, hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Penelitian juga menunjukkan bahwa amarah mempengaruhi proses penyembuhan suatu penyakit. Orang yang bermasalah dalam hal mengontrol emosi atau kemarahan itu membutuhkan waktu yang lebih panjang, lebih lama untuk pulih dari penyakit yang dideritanya, dibanding dengan mereka yang bisa mengontrol emosi. Alkitab memang tidak menyebut bahwa marah itu dosa. Tapi yang harus diingat adalah kemarahan itu cenderung membawa seseorang kepada tindakan-tindakan yang tak terkendali, bahkan lebih banyak merugikan diri sendiri. Saya punya teman sangat-sangat kaya raya, miliki usaha di dalam negeri dan punya pabrik di luar negeri, tetapi meninggal karena pembuluh darah di otaknya pecah. Pasti Anda berpikir, biasa aja kan orang kalau pembuluh darah otak pecah, ya meninggal. Tapi dengar dulu, akibat rasa tidak puas
dengan tukang parkir yang minta uang parkirnya. Maka teman saya ini timbul amarahnya yang tak terkendali. Akibatnya pecahlah pembuluh darah otak. Nggak lama-lama ke rumah sakit, sebentar bawa ke rumah sakit, nggak bisa tolong lagi. Maka matilah dia. Hanya apa? Hanya karena 5.000 perak. Hanya karena 5.000 rupiah. Saya coba membayangkan. Ayo coba kita pikir. Orang ini punya 5.000 lebih pegawai, bisa dia bayar gajinya tiap bulan. Tapi dia mati hanya karena 5.000 rupiah. Saudara, setiap manusia kalau sudah waktunya pasti akan meninggal, bukan? Tapi ayo, jangan meninggal karena amarah. Seperti teman saya ini, hanya karena emosi, hanya uang 5.000 rupiah, kemarahan itu menjadi ajal, jalannya untuk meninggal. Kemarahan seringkali dijadikan celah oleh iblis untuk menabur benih kebinasaan. Berapa banyak orang hari-hari ini yang dengan leluasa mempertontonkan kemarahannya tanpa rasa bersalah. Mereka merasa bahwa kemarahan itu wajar, layak, atau bahkan mutlak diperlukan untuk memaksa, menekan kehendak, memaksakan kehendak supaya diwujudkan. Memang banyak hal yang bisa membuat kita marah. Tapi jangan biarkan amarah itu menguasai kita. Karena tidak ada gunanya sama sekali. Kemarahan memiliki potensi yang membahayakan bila tidak segera dibereskan, ditanggulangi bersama dengan Roh Kudus. Maka mintalah Roh Kudus memenuhi Anda setiap waktu. Karena hanya Roh Kudus yang memiliki buah Roh Kudus itu, yang namanya penguasaan dirilah yang meredam amarah. Selanjutnya saudara, yang ketiga, kepiting punya cara jalan unik yang tidak dimiliki makhluk lain. Yaitu berjalan menyamping ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tidak bisa jalan lurus. Dengan cara berjalan unik ini, kepiting mampu bergerak di berbagai lingkungan. Meski kepiting jalannya ke samping, mereka masih memiliki kemampuan untuk memutar tubuh jika diperlukan. Alasan utama mengapa kepiting berjalan menyamping adalah karena menyesuaikan diri atau adaptasi dengan lingkungan di mana ia berada. Mentalitas manusia kepiting itu sangat mudah beradaptasi. Mudah untuk beradaptasi adalah hal yang baik. Hal yang baik bila dihubungkan dengan hal yang baik dan benar. Namun bila seorang Kristen bermentalitas kepiting yang begitu mudah untuk mengikuti kebiasaan duniawi, maka hal ini yang sangat berbahaya. Sehingga hidupnya berjalan seperti kepiting, selalu menyimpang ke kanan, ke kiri. Susah untuk berjalan lurus dalam kebenaran dan kejujuran. Jalan ke kanan atau ke kiri berarti seseorang yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk tetap percaya kepada Tuhan. Orang Kristen yang macam ini disebut juga Kristen abu-abu. Tahukah saudara? Abu-abu itu adalah campuran daripada dua
warna, yaitu hitam dan putih. Jadi orang yang mentalitas kepiting, saudara, yang selalu abu-abu ini, dia tidak bisa menentukan hitam atau putih. Sifat kepiting yang ketiga ini lebih tepat disebut dengan satu kata, yaitu hidup mendua hati. Hidup bercabang hati. Mendua hati yaitu percaya kepada Allah dan mencintai dunia. Satu kaki cinta Yesus, satu kaki di dunia, mencintai dunia. Berarti dalam kehidupan ini ia tidak memiliki arah yang jelas. Orang Kristen seperti ini identitasnya Kristen, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Orang percaya harus memiliki arah hidup yang tepat dan benar, yaitu mengarahkan hidup hanya tertuju kepada Tuhan Yesus dan kerajaan Allah yang kekal, kerajaan sorga. Meskipun masih hidup di dunia, tapi orang percaya harus bersikap tidak bersahabat dengan dunia ini, ataupun kompromi dengan dunia. Orang yang mendua hati tidak dapat melayani Tuhan, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang mendua hati. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Maka Anda perlu serahkan hidup secara total kepada Tuhan Yesus, agar dapat hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Paulus katakan, Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, benar, dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah perbuatan duniawi, pola pikir duniawi, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan lagi biarkan dunia yang merubah hidup Anda, tetapi hidup Anda lah yang seharusnya merubah dunia ini. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu hidupnya telah berubah karena bertemu dengan Tuhan Yesus, diubahkan. Nah, perubahan itu harusnya mengubah dunia. Jadi, teruslah berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup semakin serupa seperti Kristus. Karena Anda akan membawa perubahan bagi dunia, sehingga dunia ini dipenuhi dengan pujian dan penyembahan, kemuliaan hanya bagi Allah. Kalau saat ini engkau mendengar firman Tuhan, mari yang pertama, jangan biarkan dirimu menjadi orang yang tidak ingin orang lain maju. Engkau ingin maju tapi menarik orang lain turun. Jangan lakukan itu lagi. Bertobat. Mari kita menjadi orang yang memotivasi orang lain maju dan kita sama-sama maju. Kalau engkau hari ini berkata, memang begini, udah hidup saya pemarah. Berhenti dari semua itu. Karena iblis akan menggocoh engkau. Karena orang marah ini tidak akan menimbulkan sesuatu yang berarti bagi pekerjaan Tuhan, tapi merugikan. Bila engkau masih hidup yang ketiga, suka kompromi, beradaptasi, sebelah kaki di dunia, sebelah kaki di sorga, engkau tidak tahu menentukan mana.
putuskan hari ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun kita hidup di bumi ini, tapi kita tidak hidup dengan cara bumi ini. Kita hidup dengan tuntunan daripada Roh Allah. Jika engkau katakan, iya Tuhan, ini aku siap untuk hidup diubahkan. Mari taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu, ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi aku, saya mohon kiranya Roh Kudus membimbing agar aku hidup dengan sukacita surgawi, yaitu sukacita jika orang lain bisa berhasil melalui hidupku. Tuhan Yesus, lepaskan aku dari sifat pemarah. Gantikan dengan hati yang lemah lembut serta hidup dengan ketulusan. Hidup yang memiliki tujuan menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Buatlah Tuhan Yesus hidupku ini terlihat perbedaan dari dunia ini, sehingga setiap orang memandang padaku, melihat bahwa Engkau yang terpancar oleh hidupku. Bukan hidupku lagi yang dilihat, tapi yang kelihatan Engkau yang hidup melalui hidupku. Dengan demikian, pakailah hidupku menjadi alatmu untuk menarik semua orang datang menyembah dan memuji, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, aku berdoa. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Bapa, kalau pada hari ini kami masih dapat melakukan ibadah online Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang disampaikan pada hari ini Tuhan, yang menjadi kebenaran di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayan firman-Mu pada hari ini Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Setopo Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah mengutus hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami jemaat di GBI Pondok Indah Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan pelayanannya, dimanapun dia melayani Tuhan, Tuhan yang senantiasa menyertai dan memperluas pelayanannya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati pekerjaannya Tuhan, apapun yang diperbuatnya Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala cabang kami di tempat ini, Bapak Jenselo Pranoto Tuhan. Berkati dia Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, yang juga Tuhan Kepala Rayon 1A Tuhan. Pakai Tuhan Bapak James Tuhan di dalam memimpin Rayon 1A Tuhan, lebih lagi Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarganya, istri dan kedua anak-anaknya Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam sekolah, di dalam pekerjaannya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Insinyur Nikonyo Toraharjo Tuhan, dan keempat wakil gembala Tuhan. Pakai mereka Tuhan, persatukan mereka Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih unity lagi Tuhan, di dalam membawa gereja-Mu Tuhan, di dalam membawa umat-Mu Tuhan, untuk mempersiapkan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi messenger di era Pentakosta yang ketiga Tuhan.
Berkati Tuhan, Pentakosta ketiga Tuhan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan melalui Pentakosta ketiga Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami dari pusat sampai daerah Tuhan. Setiap pulau-pulau Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan roh yang takut akan daripadamu Tuhan pada mereka Tuhan di dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Jadikan mereka Tuhan saluran berkat-Mu Tuhan untuk membawa bangsa kami Tuhan untuk mencapai kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan perekonomian bangsa kami Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan segera berlalu dari bangsa dan negeri kami Tuhan. Berkati Tuhan para tim medis Tuhan, supaya semua tim medis Tuhan didapat melaksanakan tugasnya Tuhan sesuai dengan gugus tugas yang sudah mereka emban Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rakyat Tuhan yang masih terkena dampak COVID-19 Tuhan, segera berlalu Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan mereka Tuhan. Tuhan jamah mereka yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sekiranya masih ada Tuhan yang terkena COVID-19 Tuhan, Tuhan sembuhkan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Berikan mereka Tuhan kesehatan, perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan juga yang memberkati kami Tuhan, apapun bagian kami Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk juga Tuhan menjadi messenger bagi Pentakosta ketiga Tuhan. Pakai juga kami Tuhan untuk membawa pesan-Mu Tuhan, untuk menjadi pelayan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, biar Roh Kudus menjamah setiap hidup kita. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah online. Haleluya. Amin.